Halo teman-teman semua, kembali lagi di Salman Techno Channel dan kali ini aku akan sharing materi baru yaitu CSS atau Cascading Style Sheet. Oke teman-teman, jadi setelah kita pelajari tentang HTML dan kali ini kita akan belajar tentang CSS ya. Jadi untuk episode kali ini kita akan belajar tentang perkenalan atau introduction dari CSS itu sendiri, dilanjut dengan inline, internal, dan external CSS. Untuk lebih lanjut, let's go! Oke teman-teman, langsung saja kita lanjut ke bagian introduction dari CSS atau Cascading Style Sheet, sekaligus dengan fundamentals dan target dalam pembuatan website dengan CSS ini. Oke, lanjut saja ya teman-teman. Jadi bahwa CSS adalah bahasa komputer yang digunakan untuk menambahkan desain ke suatu halaman website di internet. Kalau dalam bahasa sederhananya adalah untuk mendekorasi atau menghias sebuah website ya. Atau kita bisa katakan sebagai baju atau dekoratornya dari sebuah website. Kita langsung saja ke fundamentals dan target. Ya. Jadi untuk di layar yang telah teman-teman lihat, contoh yang pertama ini teman-teman, yang kita telah pelajari yaitu HTML. Jadi HTML ini sebagai kerangka ya teman-teman. Lalu kita tambahkan CSS, kita kolaborasi, maka nanti di websitenya itu akan ada sebuah color, warna, dan background color. Latar belakangnya. Ya intinya kayak CSS sebagai bajunya lah ya. HTML kerangka seperti ini, jika kita tambahkan CSS maka akan ada sebuah hiasan desain, yaitu seperti baju kayak gini ya teman-teman. Lalu kita tambahkan JavaScript, maka akan ada penggerak seperti ini. Ya intinya HTML sebagai kerangka, CSS sebagai baju atau dekoratornya, dan JavaScript adalah sebagai elemen untuk website interaktif, atau mungkin kita bisa katakan sebagai penggeraknya, gitu ya teman-teman. Nah, untuk targetnya adalah kita akan membuat sebuah website, dan di codingnya kita akan gunakan 3 komponen utama CSS, yaitu inline, internal, dan external CSS. Sehingga nanti di website tersebut akan ada sebuah dekorasi, warna, dan background color di dalam website tersebut. Oke teman-teman, untuk selanjutnya mari kita ngoding di Sublime Text. Oke teman-teman, langsung saja kita coding, tetapi sebelumnya for your info ada 3 cara untuk menyisipkan CSS ke dalam HTML. Yang pertama adalah inline CSS, yaitu menggunakan attribute style untuk menyisipkan kode CSS langsung di dalam HTML element atau tag. Maksudnya adalah kita menulis sebuah HTML tag dan kita bisa tambahkan style gitu ya. Contohnya style color red atau background color, font size, width, dan height kalau itu IMG atau video. Oke. Untuk contohnya seperti ini teman-teman, kurang lebih untuk inline CSS ya. Contohnya H1 Salman Techno. Sorry. Lalu yang dimaksud inline CSS adalah seperti ini teman-teman. Style, color, red gitu ya. Style, color, red. Maka nanti di outputnya Salman Techno ini akan berwarna merah kata-katanya ya. Kalau internal CSS yaitu menggunakan elemen style untuk menyisipkan kode CSS. Dan elemen style tersebut diletakkan di dalam elemen. Artinya beda ya dengan inline CSS. Jadi intinya kalau kita mau menambahkan tag style, kita sebaiknya menulis style itu di antara tag penutupnya head dan tag pembuka body. Ya. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Di sini head, lalu di sini body. Nah, stylenya di sini teman-teman ya. Jadi ini tetap di satu file HTML, tetapi dibuat terpisah style di sini untuk kode CSS-nya.
Contohnya di sini ada tulisan H1 Salman Techno. Maka di stylenya akan seperti ini teman-teman. H1, contohnya kalau warnanya merah, color red, titik koma. Kecuali kalau kita tambahkan ada dua nih, ID dan class. ID, kalau kita tulis ID contohnya ID H1, maka di sini hashtag H1 color red. Kalau di sini kelas H1, maka kita tulis .h1. Seperti itu ya teman-teman. Kecuali kalau kita tidak tambahkan ID maupun kelas, maka seperti ini aja teman-teman. H1 color red. Seperti ini ya teman-teman. Oke, kalau eksternal CSS misalkan seperti ini. Oh ya, sebelumnya eksternal CSS yaitu sebuah file CSS terpisah yang disambungkan dengan file HTML dengan menggunakan elemen link. Contohnya di sini HTML, lalu di sini ada CSS ya. Jadi kita tulis kode CSS-nya di sini. Dan ini untuk HTML. Kalau kita ingin menyambungkan, connect atau kolaborasi ya, kita tulis seperti ini aja teman-teman. Link ref yang telah aku sharing di episode yang sebelumnya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ngoding daripada lama-lama. Kita buat file baru di Learn Coding Bro, new file. Di sini yaitu belajar css.html. Lalu di CSS untuk kita belajar tentang eksternal CSS ya. Belajar.css ya. Belajar CSS aja. Oke. Pertama-tama kita tambahkan tag HTML lalu kita klik enter aja. Tetapi sebelumnya teman-teman bisa mempraktekkan ya, bisa apa namanya itu? Mengikuti alur kerjanya dari membuat inline, internal dan eksternal CSS di Sublime Text ini. Bisa menggunakan Sublime Text, bisa menggunakan Visual Studio Code dan bisa menggunakan Notepad++ ya. Silahkan teman-teman mau pilih Sublime Text, silahkan. Dan mungkin yang lainnya boleh ya. Oke. Jadi di title-nya kita tulis belajar CSS ya. Belajar CSS dan di body-nya misalkan kita tulis H1 ya. H1 di sini Salman Techno. Oke, coba kalau kita save. Terus kita masuk ke browser yaitu Google Chrome. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tapi ini masih polos gitu ya. Belum kita tambahkan CSS, ini masih HTML. Kalau kita view page source atau Ctrl U, hasilnya seperti ini. Artinya sesuai dengan yang kita coding di Sublime Text ini ya teman-teman. Ya. Coba kalau kita tambahkan style inline ya. Jadi yang seperti tadi inline, kita tambahkan seperti ini teman-teman. Style color red, titik koma. Maka hasilnya seperti ini. Salman Techno. Artinya, jika kita tambahkan di sini style color red, maka tulisan Salman Techno ini akan berubah menjadi warna merah. Coba kalau kita tambahkan H1, H2, H3, H4 hingga paragraf ya. Ini kita copy aja supaya nggak lama-lama, terus nanti gantinya pakai metode ganda aja ya. H2, H3, H4, H5, H6 hingga P atau paragraf. Ya. Di sini style color red titik koma, kita copy aja di sini. Di H3, H4, H5, H6 hingga paragraf. Kita save dan kita kembali lagi ke Google Chrome ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau kita tambahkan background color, maka hasilnya seperti ini ya teman-teman. Background color contohnya adalah yellow misalkan ya. Yellow, kuning. Di H1 dulu. Maka hasilnya seperti ini. Artinya background color adalah latar belakang. Background ya.
bedakan antara color dan background color. Kalau kita tulis color, mengartikannya bahwa maksudnya color itu adalah sebuah elemen CSS yang berguna untuk mewarnai sebuah kata-kata. Contohnya seperti yang Salman Techno itu tadi, color red. Kecuali kalau kita tambahkan background color, maka nanti di belakangnya akan ada sebuah warna. Contohnya kalau kita pakai background color yellow, maka backgroundnya menampilkan warna kuning yang di layar ini. Ya, coba kalau contohnya di sini Salmannya merah, Teknonya itu biru, gitu ya. Kita bisa tambahkan seperti ini, teman-teman. Kelas sama dengan ini sebagai tambahan aja ya, teman-teman. Style, color, blue, seperti itu, titik koma. Di sini Salmannya color red, Teknonya color blue. Kita save dan inilah hasilnya. Seperti ini ya. Yang bagian pertama yang Salmannya merah, yang birunya Teknonya biru. Seperti itu. Kita juga bisa tambahkan yaitu font size. Contohnya adalah font size-nya adalah 30 pixel gitu ya. 30 pixel kita save. Oh, sorry, bukan di sini. Kita kembali lagi ke Sublime Text dulu ya. Bukan di kelas ini, tetapi di H1 ini loh, teman-teman. Yang H1 style ini. Yaitu tadi font size. Contohnya 50 pixel lah yang paling besar. Coba kita save dan kita kembali lagi ke Google Chrome. Dan inilah hasilnya, teman-teman. Intinya bahwa font size ini juga berfungsi untuk memperkecil atau memperbesar sebuah tulisan di website HTML ya. Salman Techno seperti ini. Jadi kita tambahkan font size-nya 50 pixel, maka nanti tulisan Salman Techno-nya akan besar seperti ini. Gitu ya teman-teman kurang lebihnya. Habis ini kita langsung saja ke internal CSS. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke bagian internal CSS. Seperti yang tadi aku sudah sharing, bahwa kalau internal CSS tetap di satu file HTML, tetapi antara tag yang ada di body dengan yang style itu kita pisahkan. Contohnya seperti ini. Jadi kalau kita tambahkan style, ini maksudnya ya. Kalau kita tambahkan tag style di HTML, ini sudah menunjukkan bahwa ini adalah kode CSS. Ini maksudnya ya, CSS. Oke. H1, H2 hingga paragraf. Jadi untuk di bagian ini kita tambahkan contohnya color dan background color ya. Jadi untuk yang pertama adalah H1. Kalau kondisinya seperti ini, tetap ditulisnya H1 ya teman-teman. Karena di sini belum ada ID dan kelasnya. H1, colornya red, dan backgroundnya yellow. Gitu. Kita copy aja ya untuk H2, H3 hingga paragraf. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Di sini kita tambahkan untuk H2. Di sini untuk H3, H4, H5, H6, dan H7. Coba, H7 lagi. Paragraf maksudnya. Kita save dan kita kembali lagi ke Google Chrome. Dan apa yang akan terjadi? Oke, kita refresh aja. Seperti ini ya teman-teman. Artinya bahwa dengan style ini menunjukkan bahwa ini adalah bagian CSS yang berfungsi untuk menghiasi sebuah website. Sehingga hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, kecuali kalau kita tambahkan ID dan kelas. Di sini adalah ID H1. Ini copy aja ya, supaya nggak lama-lama. Terus nanti pakai metode ganda aja udah.
ID H1, ID H1, di sini juga ID H1. Kita bedakan maksudnya tadi, bukan semuanya ID H1. H2, H3, H4, H5, H6, lalu di sini adalah bagian paragraf. Oke. Untuk ID seperti ini, kita tambahkan hashtag. Gitu ya. Atau aku tulis aja di sini ya, sebagai komen. ID kita gunakan hashtag. Kalau kelas, kita gunakan tanda titik di style tersebut. Ya. Hashtag, di sini hashtag, dolar lagi. Hashtag, 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 dan hashtag P. Oke, kita save dan kita kembali lagi ke Google Chrome. Oke, teman-teman. Jadi hasilnya masih sama ya. Coba kalau di paragraf kita tambahkan, maksudnya kita bikin sebuah kalimat di paragraf. Contohnya belajar CSS bersama Salman Tekno. Gitu ya. Kita save dan hasilnya seperti ini, masih sama ya. Karena kalimat belajar CSS bersama Salman Tekno itu sudah diapit dari opening tag-nya paragraf hingga closing tag paragraf. Dan di sini ID P, lalu di stylenya sudah ditambahkan ID itu hashtag ya. Hashtag P color red, background color yellow. Gitu ya. Save. Sehingga hasilnya seperti ini teman-teman. Belajar CSS bersama Salman Tekno. Tulisannya merah dan backgroundnya kuning. Coba kalau seperti tadi yang H1. Font size-nya 50 pixel. Font size 50 pixel. Kita save. Besar ya teman-teman. Font size itu untuk memperkecil dan memperbesar sebuah font. Gitu intinya. Oh ya, satu lagi. Untuk width dan height sebuah image gitu ya. Coba pakai image ya. Contohnya dari Salman Tekno yang ini, mana nih Salman Tekno. Yang salmantekno.png, img src, kita tulis aja ya, multimedia salmantekno.png. S-nya besar, T-nya besar. Ya. Lalu kita tambahkan di sini ID img. Maka di sini kita tambahkan hashtag img, lalu width-nya, coba kalau tanpa width dan height, apa yang akan terjadi, gitu ya. Kita kembali lagi ke Google Chrome, dan inilah hasilnya. Coba mungkin kita pakai width dan height. Apakah image ini akan berubah atau tidak? Kita coba ya teman-teman. IMG width-nya adalah 300 pixel. Lalu height-nya adalah 250 pixel. Coba kalau kita save dan hasilnya seperti ini teman-teman. Ini kecil ya teman-teman kalau width dan height-nya 250 dan maksudnya width-nya 300 dan height-nya 250. Intinya dengan ini sudah berubah ukuran dari image tersebut. Coba kalau kita besarin ya. Contohnya 500, height-nya 350. Kita save dan kembali lagi ke Google Chrome. Oke. Jadi besar ini ya teman-teman. Coba kalau kita besarin lagi. Di sininya 700, di sini 550. Kita save dan kembali lagi ke Google Chrome. Oke. Seperti ini ya teman-teman, kurang lebihnya kalau kita menggunakan width dan height khusus IMG. Mungkin coba kalau kita menggunakan kelas gitu ya. Di sini kelas, pastinya kita akan menggunakan dot gitu ya. Kelas. Ya, coba kalau pakai kelas, tetapi hashtag, apa yang akan terjadi nanti? Oke teman-teman, pastinya mati di sini ya.
Karena kita di stylenya itu menggunakan hashtag. Sedangkan di body-nya itu kita menggunakan class. Kalau class, maka di style kita sebaiknya menggunakan dot, gitu ya. Dot H2, H1, H3, dot P, dot H4, gitu ya. Hashtag P sampai IMG. Kita tambahkan di sini dot, gitu ya. Kita save dan apa yang akan terjadi? Kembali lagi ke Google Chrome dan kita refresh. Oh, H1-nya ini ya. Hashtag dot HTML. Oke, kita kembali lagi ke belajar CSS. Oke, masih sama seperti tadi ya teman-teman, tetapi kita menggunakan class. Sehingga kalau class itu dot, kalau ID itu hashtag. Seperti ini teman-teman. Ya. Oke, lanjut aja kita ke external CSS. Oke, jadi external CSS intinya itu adalah kita memisahkan antara dua file, belajar css.html dengan yang belajar CSS yang ini teman-teman. Jadi ini ada file HTML tersendiri dan file CSS tersendiri. Coba kalau kita copy ini, kita cut aja, terus kita pindahin tuh ke belajar.css. Oke, kita save. Ini stylenya nggak usah ya, karena ini sekarang eksternal, bukan internal. Eksternal berarti luar, internal di dalam gitu ya. Kalau eksternal seperti yang tadi, kita tambahin aja. Tetapi sebelumnya apa yang akan terjadi jika kita tidak tambahkan link ref gitu ya. Kita save dan kembali lagi ke Google Chrome. Pastinya CSS-nya mati bukan? Pastinya. Kita kembali lagi ke HTML dan kalau kita tambahkan di sini untuk mengconnect atau menghubungkan antara HTML dan CSS. Link ref, bukan link ref. Tapi kalau kita tambahkan di sini link, lalu kita klik enter, maka seperti ini teman-teman. Link rel style sheet, type text CSS, dan refnya jangan lupa ya untuk folder CSS-nya. Intinya kalau file belajar.css ini ada di naungan Learn Coding Bro, maka kita tulis aja belajar.css. Tetapi karena ini ada di folder CSS, maka kita tulis foldernya, jangan lupa ya. CSS belajar.css. Kita save dan apa yang akan terjadi pada browser. Oke teman-teman. Jadi dari sini kita bisa pelajari bahwa dari belajar.css ini, setelah kita tambahkan color red, background color, font size gitu ya, H2, maksudnya adalah kode-kode CSS. Contohnya seperti ini. Lalu kita hubungkan menggunakan link rel style sheet, maka di browsernya akan seperti ini teman-teman. Salman Techno, maksudnya colornya gitu ya. Warna huruf Salman Techno-nya merah dengan background-nya kuning. Dari H1 hingga paragraf sampai yang tentang image gitu ya. Width dan height dari gambar tersebut. Oke teman-teman, jadi itu kurang lebihnya tentang inline, internal, dan eksternal dalam CSS. Oke teman-teman, mungkin ada tambahan juga ya, yaitu body. Jadi kalau body ini melingkupi keseluruhan di website ini ya teman-teman. Jadi ya maksudnya adalah keseluruhan dari atas sampai bawah di body-nya di sini. Artinya dari tag body yang kita ambil, maka nanti akan berlaku untuk semuanya gitu ya. Contohnya body, lalu kita tambahkan kurung kurawal, contohnya background color untuk latar belakang keseluruhan website itu. Background color, contohnya apa ini ya? Green gitu, hijau. Tapi jangan hijau ya. Coba kalau light blue gimana tuh? Light blue.
Light blue, bukan light blue sih. Coba kalau kita buka ke color picker. Jadi color picker ini bisa kita buka di Google Chrome kalau kita mau milih mau warna apa gitu ya. Apa mungkin pakai light blue gitu ya. Seperti ini teman-teman. Ini kita copy aja kode hex-nya itu. Lalu kita masuk lagi ke Sublime Text dan kita paste di sini. Kita save di belajar.css, background color-nya light blue ya. Oke, kita kembali lagi ke Google Chrome dan inilah hasilnya. Seperti ini ya teman-teman kalau kita pakai body seperti ini. Mana ini? Oke, belajar.css. Body background color-nya light blue. Coba kalau kita hapus ini, kita komen aja ya. Dari H1 hingga paragraf, komen aja nggak usah ini. Lalu kita tambahkan di sini color red, background color-nya itu ya udah deh, background color-nya ngikutin ini. Coba kalau color red, pastinya nanti tulisannya menjadi merah. Coba, bener nggak? Coba, maksudnya yang di sini body-nya itu color red, background color seperti ini ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini. Oke teman-teman, sudah sesuai ya. Body-nya color red, background color-nya light blue yang tadi. Color red menandakan apa namanya itu? Warna huruf sehingga seperti ini. Jadi itu ya teman-teman tentang CSS di episode pertama kali ini. Oke teman-teman, jadi untuk belajar programming secara lengkap dan terstruktur, teman-teman bisa mengakses website salmantekno.com di bagian programming class. Jadi aku sudah urutin ya dari text editor, HTML, CSS, JavaScript hingga yang video AI machine learning yang kemarin. Jadi ini teman-teman bisa pelajari ya. Terus contohnya kalau mau belajar HTML, jadi teman-teman bisa melihat bahwa di sini aku sudah nyediain di bagian kiri adalah video pembelajaran dan di bagian kanan adalah fundamentals. Begitupun juga di part 2 ini fundamentalsnya, dan di bagian kiri video, part 3 juga sama, part 4 hingga seterusnya. Begitupun juga CSS dan JavaScript. Oke teman-teman, jadi itulah video tentang Cascading Style Sheet. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye. Run.